Perhatikan video percobaan kedua ini, yaitu video tentang menentukan pH larutan asam basa dengan berdasarkan trayek pH indikator asam basa. Di sini menggunakan indikator metil orange atau yang dikenal dengan MO, kemudian indikator metil merah atau MM, dan indikator bromtimol biru atau BTB, kemudian ada indikator fenolftalin atau indikator PP yang akan digunakan untuk menguji larutan sampel A, B, C, D, dan E. Untuk pengerjaannya yang pertama yaitu kita beri label nama pada plat tetes dengan kode A, B, C, dan E. Kemudian kita beri tanda juga indikator yang kita pakai. Kemudian kita teteskan sampel atau larutan A, B, C, dan E ke tiap-tiap plat tetes yang akan kita uji nilai pH-nya. Kemudian kita masukkan dua tetes indikator MO kepada masing-masing sampel, yaitu sampel larutan A, B, C, dan D, di mana indikator MO ini trayek pH-nya adalah 3,1 sampai 4,4. Jika merah maka pH-nya di bawah 3,1 dan kuning maka pH-nya di atas 4,4. Kemudian indikator MM atau metil merah dengan trayek pH 4,4 sampai 6,2. Maka jika berwarna merah pH-nya di bawah 4,4 dan berwarna kuning di atas 6,2. Kemudian pada indikator BTB atau bromtimol biru. Di sini trayek pH-nya sebesar 6,0 sampai 7,6 dengan perubahan warna kuning ke biru. Jika pH-nya 6 maka berwarna kuning, jika 7,6 maka warna biru. Kemudian indikator PP di mana trayek pH-nya adalah 8,3 sampai dengan 10 dengan perubahan warna tidak berwarna dan berwarna ungu. Hasil uji larutan sampel dapat kita lihat menunjukkan bahwa pada sampel A, pada indikator MO menunjukkan warna merah, artinya pH-nya di bawah 3,1. Pada MM juga berwarna merah, artinya pH-nya di bawah 4,4, dan pada indikator BTP berwarna kuning menunjukkan pH-nya di bawah 6,0 dan indikator PP di bawah 8,3 karena tidak berwarna. Jadi untuk mempermudahnya maka digunakan garis seperti ini. Nah, kita ambil yang paling bawah yaitu 3,1 sehingga bagian yang diarsilah. Berarti sampel A menunjukkan pH-nya di bawah 3,1 yang artinya bersifat asam. Dapat kita simak warnanya. Kemudian pada larutan B menunjukkan warna orange pada indikator MO yang artinya pH-nya lebih besar dari 3,1 dan lebih kecil dari 4,4. Warna merah pada indikator MM yang artinya kurang dari 4,4 dan warna kuning menunjukkan bahwa kurang dari 6,0 dan warna tidak berwarna menunjukkan kurang dari 8,3. Sehingga dapat kita ambil bahwa larutan tersebut adalah lebih besar dari 3,1 tapi lebih kecil dari 4,4, artinya masih bersifat asam pada larutan B. Dapat kita lihat perubahan warnanya dari orange. Kemudian pada larutan sampel C menunjukkan pada indikator MO berwarna kuning, artinya lebih besar dari 4,4, dan pada indikator MM lebih besar dari 6,2, BTP lebih kecil dari 6,0 tetapi lebih besar dari 6,0 tetapi lebih kecil dari 7,6, sedangkan indikator PP lebih kecil dari 8,3. Artinya pH tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari 6,2 tetapi lebih kecil dari 7,6. Nah, ini sifatnya antara asam dan basa. Kemudian pada larutan D menunjukkan bahwa pada indikator MO berwarna kuning menunjukkan lebih besar dari 4,4, kemudian berwarna kuning pada MM menunjukkan lebih besar dari 6,2, pada BTP menunjukkan warna biru yang artinya lebih besar dari 7,6 dan berwarna ungu menunjukkan lebih besar dari 10. Jadi dapat kita lihat bahwa pH-nya lebih dari 10 yang menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa.
Untuk lebih mudahnya dapat digambar seperti ini untuk menentukan range pH-nya ya, dengan indikator asam basa. Kemudian pada larutan sampel E, pada MO berwarna kuning menunjukkan lebih besar dari 4,4. Kemudian pada indikator MM menunjukkan warna kuning juga lebih besar dari 6,2, dan warna biru pada BTP menunjukkan bahwa lebih besar dari 7,6, dan warna ungu lebih dari 10, maka menunjukkan larutan pH-nya lebih dari 10. Dan ini juga sama seperti larutan D, menunjukkan bahwa sifat basa karena pH-nya di atas 10. Berdasarkan perubahan masing-masing trayek pH indikator asam basa. Dari video percoba ini, maka kalian dapat mengetahui bagaimana cara menentukan nilai pH suatu larutan asam basa dengan menggunakan indikator asam basa berdasarkan trayek pH-nya.